Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya berjumpa lagi dengan saya Radiasi Zahril dalam program religi kesayangan Anda, apalagi kalau bukan Tapari Tausiah pagi hari. Langsung dari Hotel Maxwan, Jalan Taman Makam Pahlawan, tentunya Tapari akan membersamai Anda yang ada di rumah. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri. Kita sudah kedatangan salah seorang ustadz kita, Ustadz Net TV tentunya. Beliau siapa? Kira-kira episode kali ini bisa tebak siapa, pemirsa? Bisa tebak? Pasti enggak ya, karena kita punya banyak ustadz nih ya. Ya, hari ini kita kedatangan Ustadz Baso Arfiansa atau biasa dikenal sebagai Ustadz Dandi. Ya, kalau begitu kita langsung saja salam sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, ini bersinar gitu, cerah banget. Selalu pakai putih soalnya ya, Masya Allah. Ya, gimana kabarnya Ustadz? Bi khair, alhamdulillah. Bikhair, Baik. alhamdulillah ya, baik ya. Dan untuk pagi hari ini ya, kira-kira tema yang ingin diangkat untuk program Tapari di Net TV ini apa nih Ustadz? Oh ya, langsung saja Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Net TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, hari ini kita akan membahas tentang kenapa kita harus bela Palestina. Karena kan semakin hari kita melihat isu Palestina sedikit meredup. Ya. Jadi kita harus terus mensuarakan Palestina ini sampai merdeka. Kenapa kita harus berjuang untuk Ya, Palestina? Kenapa kita ya? harus berjuang? Kenapa kita harus bela Palestina? Oke, betul. Tafadhol Ustadz. Ya. Jadi pemirsa Tapari yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hingga hari ini kabar duka masih menyelimuti saudara-saudara kita di Palestina. Tentu ini menjadi luka bagi kita semua, khususnya di jalur Gaza. Di jalur Gaza sudah tercatat kurang lebih puluhan ribu korban jiwa, baik yang meninggal dunia maupun yang luka-luka. Nah, tentu semakin bertambah hari, tentu semakin banyak korban yang berjatuhan. Nah, kekejaman dan kekejian Yahudi Israel laknatullah ini yang membantai ribuan anak-anak kaum muslimin tentu terlihat begitu jelas dan nyata bagi mereka yang masih memiliki hati nurani. Jadi beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan kabar yang sangat menyakitkan kita semua, karena Yahudi laknatullah ini dengan sangat brutal mereka membombardir rumah sakit di Gaza, termasuk rumah sakit Indonesia di Gaza. Mereka bombardir. Nah, mereka menjatuhkan rudal kepada kaum muslimin yang sedang mendapat perawatan di rumah sakit tersebut. Tidak hanya itu pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka bahkan menuduh tentara jihad Islam yang tengah berjuang membantu rakyat Palestina. Mereka menuduh bahwa mereka lah pelaku pengeboman tersebut. Nah, tentu ini peribahasa yang cocok buat mereka adalah lempar batu sembunyi tangan. Jadi dia melakukan tapi justru menuduh pejuang jihad yang ada di Palestina. Sungguh pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia macam apa kira-kira yang tega membunuh rakyat yang tidak bersalah kemudian menuduh pihak lain dan mengatakan bahwa itu bukan perbuatannya. Nah, rumah sakit dibombardir, gedung-gedung, rumah-rumah warga dilululantakkan oleh mereka, pasokan air, listrik, gas, makanan dan obat-obatan mereka sabotase oleh makhluk-makhluk yang keji ini. Jadi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah sebuah kejahatan genosida, pembunuhan besar-besaran dan berencana yang dilakukan Zionis kepada
saudara-saudara kita di Palestina. Nah, Israel adalah penjajah negeri kaum muslimin, dan hari ini saudara-saudara kita di Palestina sedang berjuang untuk melawan penjajahan itu. Betul apa yang disampaikan orang-orang yang ada di luar sana, tidak perlu kita menjadi orang Islam kalau kita mau bela Palestina, cukup jadi manusia. Nah, kalimat itu saja sudah memberikan pesan kepada kita untuk terus membela saudara-saudara kita yang sedang teraniaya, terzolimi oleh Yahudi ini. Apalagi kita sebagai umat Islam, karena sebagai umat Islam itu justru wajib hukumnya untuk membela saudara-saudara di Palestina. Nah, itulah sebabnya pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas kenapa kita harus bela Palestina. Sebenarnya banyak, cuman kita bahas 3 poin saja. Insya Allah paling inti kenapa kita harus bela Palestina. Nah, Palestina ini kenapa kita harus bela Palestina? Pertama, karena kaum beriman itu adalah saudara. Jadi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang yang beriman kepada Allah, tentu kejadian yang menimpa saudara kita di Palestina itu tidak bisa untuk tidak kita perhatikan. Jadi sudah sewajarnya bagi kita kaum muslimin untuk peduli dan selalu bersimpati kepada mereka. Sebab seorang yang beriman kepada Allah itu sejatinya sudah menjadi saudara dalam iman, dan sudah barang tentu kepedulian kita terhadap sesama saudara itu harus kita tampakkan secara terang-terangan. Jadi harus terus kita suarakan sampai Palestina ini merdeka. Sebagaimana dalam firman Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 11, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kata Allah, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Jadi sebab itu damaikanlah di antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kita mendapatkan rahmat. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini adalah seorang pakar hadis di abad 14 Hijriah. Pemirsa Net TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan dalam kitab tafsirnya bahwa surat Al-Hujurat ayat 11 ini adalah perjanjian yang ditunaikan Allah di antara orang-orang yang beriman. Jadi siapapun dia, baik dia tinggal di timur bumi ataupun barat di bumi ini, kalau dia beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab-kitab Allah, beriman kepada nabi dan rasul, beriman kepada hari akhir, maka dia adalah saudara bagi kaum beriman yang lainnya. Ya, kita tahan dulu, kita akan kembali Ustadz usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Tapari Tausiah pagi hari, hanya di Net TV Sosial TV masa kini.